Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Komite beserta pengurus Komite MTSN 5 Tabalong, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat di lingkungan Desa Halong dan sekitarnya, yang ulun hormati Bapak Ibu wali siswa kelas 7 dan 8 MTSN 5 Tabalong, yang sama-sama ulun cintai dan sayangi seluruh tenaga pendidik dan kependidikan, Bapak Ibu Dewan Guru, staf tata usaha dan seluruh karyawan di MTSN 5 Tabalong, yang sangat ulun sayangi dan banggakan anak-anak didik MTSN 5 Tabalong. Kali ini yang tersisa adalah kelas 7 dan 8, karena kelas 9 baru kita kukuhkan dan luluskan kemarin. Mudah-mudahan semuanya adalah kebanggaan kita semua yang bisa nantinya menjadi generasi yang benar-benar bisa dibanggakan. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin, sebelum ulun lanjutkan, silahkan yang di luar untuk bisa segera masuk. Oke, kita biar enak ada komunikasi dan tatap muka Bapak Ibu ya, biar acara kita bisa berjalan dengan nyaman dan hangat seperti itu. Yang masih di parkir silakan Bapak Ibu untuk bisa segera masuk ke ruangan. Bapak Ibu hadirin yang ulun hormati, pada kesempatan kali ini ulun selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong yang pertama mengucapkan selamat datang kepada seluruh wali siswa, orang tua dari siswa kelas 7 dan 8 kali ini bisa berhadir memenuhi undangan kami, dan yang terpenting ini menjadi silaturahmi Bapak Ibu ya. Jadi kita bagian dari keluarga besar MTSN 5 Tabalong. Kali ini adalah momen yang sangat membahagiakan bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini adalah bentuk kerjasama, bentuk tanggung jawab kita semua tentang pendidikan anak-anak kesayangan dan kebanggaan kita. Terima kasih sekali lagi ulun ucapkan setelah meluangkan waktunya dengan segala kesibukan. Ulun yakin semuanya sibuk, tapi karena bukti sayang dan cinta kita kepada anak-anak, hari ini siap berhadir menganukan undangan dari kami, melaksanakan undangan dari kami. Dan selanjutnya juga ulun ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Komite dan beserta pengurus komite juga, yang hari ini juga siap bekerja sama mengagendakan acara silaturahmi sekaligus kenaikan kelas Bapak Ibu. Hari ini pembagian rapot, momen pentingnya adalah kenaikan tingkat, kenaikan kelas, dan acara hari ini menjadi acara yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak karena adalah nilai akhir dalam 1 tahun. Nah, ini menjadi satu momen yang benar-benar membahagiakan kita bersama. Dan pada kesempatan kali ini juga ulun tidak lupa menyampaikan beberapa hal kaitan tentang program madrasah. Jadi perlu diketahui kita bersama bahwa kami sebagai pelaksana penanggung jawab pendidikan yang Bapak Ibu percayakan kepada MTSN 5 Tabalong, banyak program yang akan kita laksanakan untuk benar-benar membuktikan bahwa Bapak Ibu insya Allah tidak akan merasa kecewa ya menyekolahkan anaknya di MTSN 5 Tabalong. Itu harapan kami. Jadi sekali lagi ulun ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepercayaan Bapak Ibu memilih MTS adalah pendidikan yang terbaik untuk putra putri kita semua. Mudah-mudahan harapan ini bisa kita laksanakan Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini beberapa hal program yang mungkin kita laksanakan.
Di antaranya adalah di bagian kesiswaan, bagaimana kita berupaya Bapak Ibu, putra putri kita yang punya talenta, punya bakat, potensi, ini harapan kita semua bisa dikembangkan. Anak-anak kita bisa sukses berhasil di bidangnya. Ibu, kami semua tidak mengharuskan anak-anak itu semuanya pinter jadi penceramah atau dai, atau kita tidak menyuruhkan mereka harus prestasi di bidang keagamaan, atau mungkin di bidang-bidang yang mereka tidak punya bakatnya. Jadi kesempatan ini kita semua, seluruh Dewan Guru berupaya anak-anak ini berprestasi di bidangnya. Beberapa waktu yang lalu anak-anak ini juara 1 futsal wilayah utara ya, berarti itu ada Kecamatan Harway, Upau, Muara Oya, Jaro, gitu ya. Kalau wilayah utara itu pernah juga meraih juara 1, dan banyak sekali prestasi-prestasi di wilayah utara, kecamatan sampai ke kabupaten, ke provinsi dan ke nasional Bapak Ibu. Dan tentunya ini adalah usaha kami bagaimana biar anak-anak ini semuanya punya potensi, punya kemampuan prestasi yang membanggakan. Dan yang terpenting kita berharap pendidikan di Sanawiyah ini nantinya menjadi modal anak-anak untuk bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka sudah punya mental, keberanian, dan punya bakat yang bisa dikembangkan. Ini di bagian kesiswaan kita berupaya sekali bagaimana anak-anak ini semuanya berkembang sesuai dengan ilmu yang mereka miliki, kemampuan yang mereka punya, bakat minat yang mereka inginkan. Dan kita insya Allah berupaya untuk terus mengembangkan di bidang olahraga, keagamaan, seni, dan semua bidang sesuai keinginan dan bakat mereka. Dan mungkin ini juga tidak terlepas dari dukungan Bapak Ibu semua, karena dengan menyita waktu, anak-anak harus menghabiskan waktu sore dengan ekstrakurikuler. Bapak Ibu, alhamdulillah ini karena berkat kerjasama kita semua, anak-anak bisa begitu ya. Artinya dengan izin dan tentunya dengan harapan semuanya membawakan manfaat, bukan sekedar rame-rame sore tapi nggak ada hasil. Seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya pengembangan di bagian kurikulum, kita juga sudah berupaya semua anak didik di MTSN 5 Tabalong ini tertib, disiplin, pembelajarannya aktif. Mulai dari jam 7.30 anak-anak sudah harus siap di dalam ruang kelas, harus mengikuti kegiatan pagi. Di antaranya adalah membaca Al-Quran dan membaca bacaan yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu Dewan Guru setiap hari berbeda-beda, berganti-ganti. Di antaranya hari Jumat adalah rutinitas sholat duha, ada ceramah agama, dan ada pembacaan ratib. Jadi Bapak Ibu semua yang ulun hormati, pembiasaan-pembiasaan yang sudah kami terapkan di Madrasah Sanawiyah Negeri 5 Tabalong ini, kami berharap sekali akan memberikan kesan positif. Anak-anak akan terbiasa dengan hal-hal kebaikan. Anak-anak akan terbiasa dengan melakukan ibadah-ibadah rutin. Dan ini berharap sekali mudah-mudahan anak-anak kita ini nantinya bisa berkembang sesuai dari karakter madrasah itu adalah keagamaannya benar-benar terbimbing dan menjadi kebiasaan yang nantinya walaupun dia udah lulus MTS tetap bisa melaksanakan. Ini yang menjadi program kami di madrasah di bagian kesiswaan. Kesiswaan kurikulum selanjutnya juga adalah di bagian pengembangan madrasahnya, di bagian pemeliharaan lingkungan hidupnya. Kita mungkin Bapak Ibu sudah melihat ya, alhamdulillah kita berupaya lingkungan yang ada di MTSN 5 ini juga menjadi lingkungan yang nyaman, yang asri. Apa yang bisa kita laksanakan seperti pembukaan lahan ya, ini adalah bagian dari pengembangan sarana dan prasarana, karena ini adalah bagian bagian dari sarana yang ada. Jadi kita kembangkan apa yang memang sudah dimiliki oleh madrasah, dan mudah-mudahan ini menjadi satu pengembangan yang nantinya bisa bernilai positif dan menghasilkan. Itu yang menjadi harapan. Bapak Ibu hadirin yang ulun hormati, sekedar informasi tentang program madrasah.
Dan untuk selanjutnya kita terus berupaya, mohon dukungan, mohon support dari Bapak Ibu semua. Kita keluarga besar Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tabalong terus akan meningkatkan mutu kualitas pendidikan. Anak-anak kita menjadi siswa-siswi yang berpotensi, yang punya prestasi, yang punya akhlakul karimah, tentunya yang membahagiakan kita semuanya. Itu yang menjadi harapan. Dan apa yang menjadi harapan dari Bapak Ibu sebagai penyerahan amanah kepada kita semua ya, itu bisa kita laksanakan sebagaimana mestinya. Bapak Ibu hadirin yang ulun hormati, selanjutnya pada kesempatan kali ini di momen silaturahmi kita semua, kami juga berharap keluarga besar MTSN 5 Tabalong untuk kerjasamanya. Karena Bapak Ibu, kita ini adalah tanggung jawab, kita adalah penanggung jawab pendidikan. Tidak cukup guru, tidak cukup orang tua, juga masyarakat. Jadi tiga penanggung jawab ini adalah bekerja sama begitu ya, untuk bisa melaksanakan atau bisa mendukung, mensupport semua program madrasah biar pendidikan ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga pada kesempatan kali ini sekali lagi kami selaku Dewan Guru, seluruh Dewan Guru MTSN 5 Tabalong berharap apa program yang sudah kita laksanakan di madrasah terus mohon bimbingan di rumah, karena waktu anak-anak lebih banyak di rumah dibanding di madrasah, sore dan malam hari dan mungkin waktu-waktu libur. Apalagi ini menjelang hari ini setelah bagi rapat, insya Allah sudah libur. Kita libur sebenarnya menurut kalender pendidikan tanggal 26, karena resminya tanggal 24 bagi rapot kita majukan 2 hari Bapak Ibu, karena semuanya sudah beres, rapot semuanya sudah siap, dan anak-anak biar mengurangi pergi dari rumah keluyuran kemana begitu ya, kita berupaya sekali sehingga anak di waktu-waktunya biar aja lah dia lebih banyak bantu orang tua di rumah. Itu harapan kami. Jadi nanti mulai dari tanggal 26 sampai tanggal 16 libur. Nah, alhamdulillah lama tuh, hampir 20 hari ya. Nah, untuk ini kami dari keluarga besar Dewan Guru MTSN 5 Tabalong berharap bersama-sama kita dampingi, kita monitor anak-anak kita, apa yang sudah kita biasakan di madrasah mudah-mudahan di rumah bisa dilanjutkan Bapak Ibu, didampingi dan selalu dinasihati. Dan mohon maaf sekali kalau kami menganggap anak-anak ini bukan anak orang tapi anak kami sendiri, makanya tidak sedikit dan tidak terhitung jumlahnya kami akan memarahi ketika itu memang nggak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Mungkin mohon maaf kalau ada yang melapor, tadi ini saringi ibu, tadi ini Pak, saringi bapak, apa mungkin ya laporan-laporan yang mungkin bikin Bapak Ibu nggak enak, nggak nyaman. Tentunya itu tidak terlepas dari bukti kasih sayang kami, perhatian kami ke anak-anak semua. Dan mungkin kami dari seluruh keluarga besar MTSN 5 Tabalong juga tetap membuka pintu untuk kita silaturahmi Bapak Ibu. Kalau memang ada hal-hal yang perlu kita sampaikan, silahkan aja datang ke madrasah. Ulun dengan senang hati akan menerima dan siap untuk melayani dan siap untuk mengkomunikasikan. Kalau memang itu adalah hal-hal penting untuk pendidikan anak-anak, untuk pengembangan anak-anak, dan semua adalah untuk kebaikan kita bersama. Karena kita sebagai penanggung jawab pendidikan ini perlu kerjasama. Jadi pendidikan dan program kami nggak akan jalan tanpa adanya dukungan dan support dari Bapak Ibu semua. Itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi pada kesempatan kali ini silaturahmi kita ini benar-benar berharap mempererat silaturahmi, kekeluargaan dan kekompakan kita dalam mencapai apa yang menjadi harapan kita semua. Bapak Ibu hadirin yang ulun hormati, selanjutnya pada kesempatan hari ini juga ulun sedikit ingin menginformasikan kaitan tentang peraturan Presiden nomor 21 tahun 2023. Ini hal penting yang harus ulun sampaikan dan seluruh Indonesia mungkin sama. Ini adalah momen kenaikan kelas, sosialisasinya harus disampaikan. Di dalam peraturan pemerintah itu dikatakan bahwa
di tahun 2023 ini sudah diterapkannya full day. Pembelajarannya full Bapak Ibu, paling nggak sampai asar, ini prediksi. Dan tentunya ini akan banyak mengubah kegiatan anak-anak dan mungkin hal lain yang Bapak Ibu sudah atur di rumah ya. Jadi informasinya harus turun sampaikan, walaupun belum turun instruksi dari Kanwil, tapi sudah ada peraturan presiden yang sudah disampaikan oleh Kak Kanwil pada saat kami ada acara rapat koordinasi di Tanah Bumbu di awal 2023. Beliau menyampaikan bahwa sosialisasikan ke madrasah, ke orang tua untuk dipersiapkan bagaimana kalau anak-anak ini seharian hampir di madrasah dari pagi sampai asar dengan masa kerja dengan hari kerjanya 5 hari. Jadi kalau ulun boleh katakan Perpres ini isinya adalah hari kerja ya, hari kerja dan jam kerja instansi pemerintah dan pegawai ASN. Itu isi dari peraturan pemerintah tersebut. Tentunya ini Bapak Ibu perlu sekali persiapan ya. Yang pasti karena kalau yang biasa jam 2 udah pulang, 1 kali makan aja. Nah karena ini sampai sore kemungkinannya ada yang harus dilebihi. Apakah sangunya dilebihkan begitu ya? Atau mungkin bekalnya, kalau ulun sebenarnya juga menyarankan aja pagi keburu-buru nggak sempat sarapan, bekali aja anak-anak Bapak Ibu, daripada dia pagi-pagi jam 8 harus yang masuk kelaparan ke kantin. Ulun lebih menyarankan silahkan aja sambil menunggu Bapak Ibunya masuk makan 1 suap 2 suap, nanti bapaknya masuk simpan lagi. Yang penting anak-anak ini punya energi untuk belajar. Karena ketika mereka belum sarapan pagi, ini pengaruhnya kepada fisiknya apa? Mengantuk, letih, lesu, gak semangat, begitu ya. Jadi ini sering ulun temui ini di kelas, gak sempat sarapan Bu, belum sempat sarapan, akhirnya mikirnya cepat mau belajar. Nah untuk ini mungkin apalagi nanti dengan pembelajaran kita yang sifatnya lebih lama durasinya, nanti dari Bapak kurikulum Bapak Dayat insya Allah siapkan ya waktu jam-jamnya, itu ada waktu berapa kali istirahat, 3 kali ya, ada 3 kali istirahat yang biasanya 2 kali, tentunya ya lebih banyak ya waktu untuk di madrasah. Dan mungkin kaitan dengan Bapak Ibu yang antar jemput siswa, kalaunya kami insya Allah akan kami komunikasikan dengan Dinas Perhubungan, karena kita juga punya beberapa armada angkutan anak-anak kita yang sementara ini sudah jalan angkutannya adalah wilayah Suput di Harway. Dan kemarin baru kita koordinasikan juga ke pimpinan Dinas Perhubungan, kita masih minta dari wilayah Bongkang, Batu Pulut ke sini, begitu juga dari Kembang Kuning ya katanya, Pak Kembang Kuning, Catur Karya sampai ke Harway. Kita sudah mohon dan kemarin insya Allah disetujui di Juli nanti mungkin kalau memang ada. Dan alhamdulillah kemarin sudah didata ya Pak ya, sudah didata siswanya, udah ditanya alamatnya. Jadi nanti dinas yang mengambil ini rutenya berurutan begitu Bapak Ibu. Insya Allah ini adalah upaya kita juga untuk mensupport transportasi anak-anak. Mudah-mudahan juga menghindari hal-hal yang nggak kita inginkan. Karena anak-anak ini Bapak Ibu, kita paham aja ya, mereka lagi suka-sukanya naik kendaraan, suka ngebut, nggak mikir resiko dan akibat. Yang penting mereka merasa gaya gitu ya, dengan laju dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang memang itulah dunianya. Mungkin kita harus mati sama segala sesuatu yang akan membahayakan. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, informasi yang ulun sampaikan ini insya Allah semua madrasah seprovinsi atau se-Indonesia, karena yang punya peraturan adalah presiden, dan insya Allah akan dilaksanakan di Juli 2023. Jadi mungkin ini hal penting yang harus kita ketahui, kita persiapkan. Bapak Ibu yang antar jemput, mungkin ada siswa-siswinya, nah nanti bisa mengatur waktunya. Yang pasti bekal minta ditambah mungkin ya, biar anak-anak merasa nyaman dalam pembelajaran seharian. Inggih, seperti itu Bapak Ibu. Dan harapan kita semua, mudah-mudahan kita madrasah ini sebenarnya sedikit bukannya rugi ya,
Madrasah ini sebenarnya sayang sekali waktu anak-anak yang nggak bisa kita laksanakan ekstrakurikuler. Bagaimana lagi waktunya kita harus kembangkan potensi anak-anak yang hebat hafsi, mereka yang hebat tilawah. Itu kan kita sudah jadwalkan biasanya Bapak Ibu ya sore. Anak-anak pulang jam 2, jam 3 dia istirahat, jam 4 sudah mulai kegiatan. Seperti itu rutinitasnya yang sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan nantinya walaupun dengan perubahan jadwal belajar yang seharian, tetap kita upayakan nih bagaimana penjadwalannya, semua potensi ini bisa tetap dikembangkan, karena ini adalah nilai jual anak-anak kita, ini adalah prestasi anak-anak kita. Tanpanya prestasi ini mungkin mereka nggak akan punya punya kemampuan gitu ya. Jadi ini penting sekali juga menurut kami, harus kita upayakan dan dilaksanakan. Bapak Ibu hadirin yang ulun hormati, seperti dalam spanduk kita hari ini momennya adalah silaturahmi orang komite dulu ya, silaturahmi komite orang tua dan keluarga besar MTSN 5 Tabalong. Dan ada momen yang terbesar dan yang tidak kalah pentingnya adalah kenaikan kelas. Kenaikan kelas plus bagi rapot Bapak Ibu ya. Dan ini adalah hasil akhir, hasil pembelajaran anak-anak kita semua dalam 1 tahun. Harapan ulun yang kami berikan ini Bapak Ibu belum seberapa atau mungkin belum bisa maksimal ya. Kalau kemarin anak-anak masuk ini sudah COVID selesai ya Ibu? Sudah selesai ya? Berarti anak-anak yang hari ini kelas 8 mereka 2021. Alhamdulillah lah, masa-masa anak-anak Bapak Ibu masuk MTS ini sudah habis COVID, kita sudah pembelajaran normal. Itu juga kami masih merasa bahwa belum maksimal dalam memberikan pendidikan, memberikan ilmu. Tentunya pada kesempatan hari ini kami juga mohon maaf ketika apa yang kami berikan belum sesuai yang menjadi harapan. Tapi tentunya ini menjadi satu usaha kita semua untuk memberikan yang terbaik. Jadi apapun hasil yang nantinya akan didapat, mohon support dukungan Bapak Ibu. Kalau memang ada nilai rendah bagian mana, ya tolonglah di situ dibimbingkan, diingatkan. Oh berarti kalian anggap yang nakai di sini nilainya rendah, belajar ya lagi di bagian ini, mungkin begitu ya bentuk perhatian kita melihat nilai rapot. Dan beberapa akhir dalam rapat bukan rapat kenaikan yang kita laksanakan beberapa hari yang lalu, laporan dari Bapak Ibu wali ini banyak siswa-siswi kita yang masuk alfa nggak turun. Mungkin izin dari rumah izinnya turun ya, tapi nggak sampai di madrasah. Kemungkinan khawatir yang seperti itu, ulun berharap sekali nantinya juga dengan banyaknya absen ketidakhadiran dalam 1 semester ada yang 20-25 ini sudah melebihi aturan Bapak Ibu. Di dalam juknis bahwa anak ini bisa naik ke kelas ketika dia tidak melebihi dari 20% tatap muka alpanya. Tetapi kalau sudah 25, 20 ini udah lewat. Harusnya melihat juknis kada bisa naik. Ya, kada bisa naik. Nah, melihat ini ulun harus membijaksanai begitu ya. Berharap sekali walaupun sebenarnya menyalahi aturan, kenapa ini naik? Dia aja alpanya 25 kali atau 20 hari, tapi kenapa dinaikkan nih? Kita bijaksanai Bapak Ibu, kami berharap sekali. Kami sudah komunikasikan juga ke seluruh Bapak Ibu Dewan Guru yang mendampingi anak-anak. Kita tetap berikan support kepada siswa-siswi yang belum sebutkan tadi, tentunya dengan beberapa persyaratan. Kita akan menaikkan di tahun ini, cuman tetap ada persyaratan ketika dalam berjalannya waktu di kelas yang dia naik masih juga alpanya nggak terkontrol dan masih dengan yang jumlah banyak, kita akan turun kelas. Ini Bapak Ibu, ini sebenarnya adalah kesempatan untuk anak-anak untuk terus bisa mencapai tingkat kelas. Karena ulun berharap nggak ada anak-anak yang nggak naik, ya, nggak ada anak-anak yang nggak berhasil. Dengan ini ulun berharap sekali bimbingan arahan Bapak Ibu di rumah, bagaimana anak-anak ini biar fokus dan bisa benar-benar melaksanakan peraturan yang sudah ditentukan, terutama tentang absen kehadiran. Mudah-mudahan ini tolong nanti didampingi
Kalau memang ternyata itu termasuk dari anak-anak Bapak Ibu, mungkin nanti dicek lah ya. Ketidakhadiran mohon dicek nanti apakah memang anak tuh yang disebut ibu tuh tadi yang 25 kali, 20 kali, siapa tahu nih, karena lu juga nggak hafal. Yang tahu Bapak Ibu guru, Bapak Ibu Dewan Guru yang udah mengabsen tiap hari ya, nanti dicek kembali. Jadi kami tetap memberikan support dan kebijakan, mudah-mudahan ini tidak akan menyalahi prosedural. Kita berikan kesempatan naik walaupun bersyarat. Tetapi ketika nanti masih juga berarti perlu kami berikan kebijakan lagi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kegiatan hari ini mudah-mudahan nanti bisa dilihat hasil pembelajaran dan selanjutnya mohon dukungan bimbingan. Semoga mudah-mudahan pembelajaran yang diikuti di MTSN 5 ini bisa sesuai dengan harapan. Mungkin seperti itu. Dan untuk anak-anak ibu yang semuanya kebetulan di luar karena nggak cukup tempat, tetap semangat untuk belajar. Tetap berikan yang terbaik kepada orang tua. Jadilah anak yang pintar, jadilah anak yang membanggakan, tidak bikin orang tua marah tapi orang tua bangga. Itu yang ibu harapkan untuk anak-anak semua. Siapapun yang nanti mendapatkan prestasi, itulah usaha yang sudah dilakukan. Sementara kalau ada yang gagal nggak naik kelas, tetap bersabar dan tetap semangat untuk terus sekolah dan tidak ada istilah berhenti sekolah. Mudah-mudahan, jadi harapan Ibu Ulun, mudah-mudahan semua nilai bagus dan naik kelas. Itu aja yang menjadi harapan kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk anak-anak untuk terus belajar. Bapak Ibu hadirin yang Ulun hormati, demikian apa yang Ulun sampaikan. Mohon maaf ketika apa yang Ulun sampaikan banyak kekurangan, kesalahan, kekhilafan, terutama kami para pendidik dan tenaga pendidik dan kependidikan di MTSN 5 Tabalong yang tentunya banyak sekali ketidaknyamanan dalam memberikan ilmu ini. Jadi sekali lagi Ulun mohon maaf dan terima kasih atas semuanya. Ulun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.